Ada satu fakta yang mungkin luput dari perhatian dunia saat final Piala Dunia 2026 digelar ketika miliaran penonton terpukau menyaksikan megahnya seremoni di MetLife Stadium. Ternyata ada dua perempuan Indonesia yang memegang peran penting di balik kelancaran acara terbesar dalam dunia sepak bola itu. Bahkan, salah satunya sampai membuat aktor Hollywood Tom Cruise meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Mereka memang tidak berdiri di tengah lapangan. Nama mereka juga tidak diumumkan di layar stadion. Tapi tanpa kerja mereka, rangkaian acara yang disaksikan dunia belum tentu bisa berjalan semulus itu. Sosok pertama adalah Wella Hatta, seorang senior stage manager yang dipercaya menjadi bagian penting dalam produksi resmi FIFA World Cup 2026. Lewat akun Instagram pribadinya, Wella membagikan momen ketika mengenakan seragam resmi FIFA lengkap dengan kartu identitas penyelenggara. Dari sanalah publik mulai mengetahui bahwa perempuan asal Indonesia ini bukan sekadar tamu undangan, melainkan salah satu orang yang mengendalikan jalannya seremoni pembukaan hingga penutupan Piala Dunia. Dalam unggahannya, Wella menulis 3 ceremonies done back to back. It's been so much fun. Kalimat singkat itu sebenarnya mewakili perjalanan panjang selama hampir 3 bulan mengawal 3 agenda besar FIFA di 3 kota berbeda, dimulai dari opening ceremony di Los Angeles, kemudian perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Philadelphia, hingga puncaknya closing ceremony dan final Piala Dunia di New York, New Jersey. Sebagai stage manager, tugas Wella jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang. Ia harus memastikan ribuan penampil masuk ke panggung pada waktu yang tepat, mengatur perpindahan set dalam hitungan detik, mengordinasikan kru dari berbagai negara, hingga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai standar keselamatan dan jadwal siaran langsung. Yang menarik, Wella juga membagikan cerita unik saat bertemu Tom Cruise yang menjadi bagian dari closing ceremony. Menurut Wella, aktor Hollywood itu menunjukkan sikap yang sangat ramah kepada seluruh kru produksi. Usai latihan, Tom Cruise bahkan menawarkan diri untuk berfoto bersama. Ketika Wella mengatakan ponselnya tertinggal, Tom Cruise justru meminta kru lapangan membantu mengambil dokumentasi dan memastikan foto tersebut benar-benar sampai ke tangan Wella. Momen itu pun sempat muncul dalam unggahan resmi FIFA dan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Kepercayaan sebesar ini tentu tidak datang begitu saja. Wella telah menghabiskan lebih dari 16 tahun berkarier di dunia stage management internasional. Rekam jejaknya mencakup FIFA World Cup Qatar 2022, Asian Games 2018, Asian Para Games, SEA Games Filipina, Saudi Games, Expo Dubai, hingga berbagai pertunjukan internasional lainnya. Di Indonesia sendiri, ia juga pernah terlibat dalam sejumlah pertunjukan musikal populer seperti Perahu Kertas, The Musical, dan Cek Toko Sebelah, The Musical. Namun, Wella bukan satu-satunya perempuan Indonesia yang mencuri perhatian di balik layar FIFA World Cup 2026. Ada juga Mita Yulian Sasmita, perempuan asal Kalimantan Selatan yang kembali dipercaya menjadi volunteer FIFA untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Mita pernah bertugas di Piala Dunia Rusia 2018, Qatar 2022, dan kini kembali hadir di Piala Dunia 2026. Pencapaian ini tentu bukan hal yang mudah. Untuk edisi 2026 saja, FIFA menerima lebih dari 1 juta pendaftar volunteer dari berbagai negara. Di tengah persaingan yang begitu ketat, Mita kembali berhasil lolos. Pada 2 edisi sebelumnya, ia bertugas di divisi tiketing. Sementara di Piala Dunia 2026, ia dipercaya bergabung di Broadcast Services. Tugasnya meliputi membantu operasional penyiaran pertandingan, mendampingi broadcaster internasional, mendistribusikan perlengkapan siaran, hingga memastikan kebutuhan media berjalan lancar. Peran yang mungkin jarang terlihat, tetapi sangat penting agar miliaran penonton di seluruh dunia bisa menikmati setiap pertandingan tanpa hambatan. Yang membuat kisah Mita semakin menginspirasi adalah bagaimana semua ini berawal. Sejak kecil, saat menyaksikan Piala Dunia 1998, ia selalu terpukau melihat orang-orang yang membawa bendera negara ke lapangan sebelum pertandingan dimulai. Saat itulah muncul satu mimpi sederhana. Suatu hari, saya ingin bekerja di Piala Dunia. Mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan ketika ia lolos menjadi volunteer FIFA Confederations Cup Rusia 2017. Dari sana, jalan menuju 3 edisi Piala Dunia pun terbuka. Menariknya lagi, menjadi volunteer FIFA
bukan berarti mendapat gaji besar. Sebagian besar biaya perjalanan, penginapan, hingga kebutuhan selama bertugas justru harus dipersiapkan sendiri. Mita rela mengurus visa, mencari sponsor, bahkan menabung demi bisa berangkat. Baginya, pengalaman jauh lebih bernilai daripada sekadar materi. Di balik semua pencapaiannya, Mita ternyata berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di Kalimantan Selatan. Kemampuan berbahasa Inggris yang diasah selama bertahun-tahun menjadi salah satu bekal penting, hingga akhirnya dipercaya bekerja bersama FIFA. Come spend a day with me as a FIFA World Cup volunteer. Look at the uniform. Honestly, it makes me look pretty cool. Time to head to the stadium. At first, I took Ubers everywhere. Later, kind friends started giving me rides. This is the Volunteer Center. First stop, check-in. And yes, sometimes we get souvenirs too. I'm part of broadcast services. The day before a match, we prepare everything for the broadcasters. Help other teams rehearse for the pre-match ceremony, or simply have fun. By the way, my venue is Dallas Stadium in Arlington, Texas. On match day, we usually play a few games with fellow volunteers before heading to our briefing. All right, let's get to work. This is the Media Center. I help journalists and photographers from all over the world. Next is the presentation platform with a security guard. It's where football legends and special guests appear. The best part, it's inside the stadium, so I get to soak in the incredible atmosphere too. And finally, the Media Tribune, where I help media members find their assigned seats. And yes, I get to sneak a few glances at the match. After the game, it's back to the Volunteer Center. Don't forget to eat to recharge your energy. I usually have meals with friends, and then update the match scorecard, then head home with another kind friend. Sometimes I visit the FIFA Fan Festival to watch other matches, or simply hang out. Being a FIFA volunteer is honestly one of the best experiences ever. Kisah Wela Hatta dan Mita Yulian Sasmita menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai penonton dalam ajang olahraga terbesar di dunia. Mereka mungkin tidak mengangkat trofi. Mereka juga tidak mencetak gol kemenangan. Namun, kontribusi mereka membuktikan bahwa kemampuan profesional Indonesia mampu mendapat kepercayaan di panggung internasional. Dan siapa sangka, di balik kemegahan final Piala Dunia 2026 yang disaksikan miliaran orang, ternyata ada dua perempuan Indonesia yang ikut memegang kendali.